semuanya, selamat datang di sesi bedah riset kita kali ini. Pernah nggak sih kepikiran soal ini? Selama puluhan tahun, tiap kali ngomongin soal kecanduan, kita pasti selalu nyalahin otak kita. Tapi sains terbaru justru ngebongkar sebuah kisah detektif biologis yang bikin merinding. Ternyata dalang sebenarnya dari salah satu rintangan kesehatan paling mematikan bagi manusia mungkin bersembunyi di tempat yang sama sekali nggak kita duga. Penasaran? Yuk kita mulai pembahasannya. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, coba bayangin angka 8 juta sebentar. 8 juta. Itu bukan cuma sekedar statistik biasa di atas kertas ya. Itu adalah jumlah nyawa yang benar-benar direnggut gara-gara tembakau di seluruh dunia tiap tahunnya. Gak heran kan kalau masalah ini jadi salah satu penyumbang terbesar buat penyakit jantung dan pernapasan. Taruhannya tuh benar-benar nyawa, dan menghentikan epidemi ini bisa dibilang tantangan medis paling besar di zaman kita sekarang. Dan, ini dia bagian yang benar-benar bikin sedih. Meskipun jutaan orang udah tahu betapa berbahayanya merokok, kalian tahu nggak berapa persen yang sukses berhenti sendiri tanpa bantuan medis? Cuma 4%. Ya, bener banget, cuma 4%. Kenapa angkanya bisa serendah ini? Jawabannya selalu mentok di seberapa ganasnya ketergantungan nikotin itu sendiri. Dia nyengkram tubuh dan perilaku kita dengan cara yang luar biasa susah buat dipatahin. Selama ini, kalau kita bahas kecanduan, fokusnya pasti selalu lari ke otak dan reseptor dopamin yang ada di kepala. Tapi gimana kalau kita coba ubah sudut pandang kita hari ini? Ada tersangka biologis baru yang muncul ke permukaan, yaitu mikrobioma usus kita. Mungkinkah triliunan mikroorganisme di dalam perut kita tuh secara diam-diam sebenarnya mengendalikan kebiasaan merokok kita? Wah, ini masuk akal nggak sih? Nah, sebelum kita cari tahu siapa yang sebenarnya pegang kendali, kita harus lihat dulu kerusakan kerjanya. Merokok itu nggak cuma menghancurkan paru-paru loh, dia itu ngobrak-ngabrik seluruh ekosistem mikroba internal kita. Dia bikin usus jadi lebih gampang bocor, ningkatin stres oksidatif, dan ngubah sistem kekebalan tubuh, yang ujung-ujungnya memicu peradangan. Saluran pencernaan kita tuh pada dasarnya berubah total jadi kayak zona perang. Jadi pertanyaannya sekarang, gimana cara para ilmuwan ngebuktiin apakah usus yang bikin kecanduan atau sebaliknya? Ini dia alat rahasianya, pengacakan Mendel. Buat gampangnya, anggap aja teknik ini kayak detektor kebohongan genetik. Sering banget kan studi kesehatan itu rancu karena gaya hidup perokoknya. Mungkin mereka juga makannya sembarangan, jadi ususnya rusak karena junk food, bukan rokok. Nah, teknik ini memotong semua faktor pengganggu itu. Dia murni cuma pakai cetak biru genetik bawaan lahir kita buat nemuin kebenaran biologis yang absolut. Brilian banget kan? Biar lebih kebayang, peneliti pakai grafik khusus ini buat memisahkan mana yang fakta dan mana yang cuma kebetulan. Faktor luar kayak diet buruk atau stres, semuanya dicoret habis dari persamaan. Dengan mengandalkan penanda genetik sejak lahir, mereka bisa mengisolasi jalur langsung dari penyebab ke akibat. Jadi kalau di sini ada hubungan yang tersisa, itu adalah murni sebab akibat. Nggak ada ruang buat alasan lain. Terus, seberapa kuat sih datanya? Jangan salah, buat mastiin bukti genetik ini sekuat baja, para peneliti ini nggak main-main. Mereka nggak cuma ngetes beberapa puluh orang aja, tapi mereka ngegabungin data super raksasa. Ada lebih dari 38.000 mantan perokok dan lebih dari 18.000 data genetik yang terkait sama mikrobioma usus. Kalau di total, itu hampir 57.000 sampel genetik. Skala masif ini ngasih bobot pembuktian yang luar biasa kuat buat temuan yang bakal kita bahas selanjutnya. Penyelidikan besar ini akhirnya ngasih kita dua vonis utama. Kita mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu efek top-down atau dari atas ke bawah. Ini adalah momen di mana kita melihat gimana persisnya risiko genetik kecanduan ini secara aktif menyerang dan menghancurkan ekosistem usus kita. Dan ternyata kecenderungan genetik bawaan kita terhadap nikotin itu punya satu target spesifik, namanya bakteri Christenselleziaceae. Agak ribet ya namanya, tapi gini. Kecanduan genetik kita ini bertindak persis kayak rudal pencari panas yang langsung memburu dan menguras habis populasi bakteri spesifik ini di dalam usus kita. Benar-benar dihancurkan. Terus emangnya kenapa kalau kita kehilangan bakteri ini? Masalahnya, bakteri ini tuh bakteri yang luar biasa baik buat kita. Dia kayak pelindung metabolisme alami yang bantu jaga berat badan dan gula darah tetap sehat. Dan bagian yang paling ngeri, penipisan bakteri baik ini terus berlanjut bahkan setelah seseorang udah berhasil berhenti merokok. Bayangin, kerusakannya tetap ada, menetap lama setelah rokok terakhir dimatikan.
Oke, sejauh ini kita tahu kalau kecanduan nikotin itu ngerusak usus. Tapi ingat kan, di awal tadi saya sempat nyinggung soal misteri dua arah? Nah, ini dia pertanyaan jutaan dolarnya. Jangan-jangan mikrobioma usus itu sendiri yang pada gilirannya balik mendikte seberapa rentan kita terhadap nikotin? Bisa nggak sih bakteri-bakteri kecil di perut kita menuntut otak buat terus-terusan nyalain sebatang rokok lagi? Bersiaplah buat plot twistnya. Jawabannya adalah sangat bisa. Inilah yang disebut dengan efek bottom up atau dari bawah ke atas. Jumlah bakteri tertentu di dalam usus kita ternyata benar-benar ngatur resiko kita buat jadi pecandu nikotin. Usus kita ternyata bisa membalas dan pegang kendali. Kalau kita lihat tabel pertarungan mikroba ini, usus kita ibaratnya terbelah jadi dua kubu. Di satu sisi, ada kelompok faktor resiko, kayak bakteri Lachnoclostridium ini nih. Mereka ini ibaratnya kaki tangan yang bantu memuluskan kecanduan. Makin banyak mereka, makin gampang kita kecanduan nikotin. Tapi tenang, di kubu seberang ada faktor pelindung, kayak Faecalibacterium. Ini tuh pahlawan super mikroskopis yang secara aktif berjuang nurunin kerentanan kita terhadap si nikotin tadi. Jadi kelihatan banget kan, kalau perut kita ini adalah medan pertempuran biologis yang super aktif. Kelimpahan bakteri jahat risiko tinggi, melawan bakteri pelindung ini, pada dasarnya bisa jadi penentu nasib seseorang. Ini yang membedakan kenapa ada orang yang bisa sesekali merokok, terus gampang berhentinya, sama orang yang benar-benar terjerat kecanduan seumur hidup. Semua karena ekosistem di perut mereka. Dan buat kalian yang suka sama bukti kuat, coba deh lihat data dari studi ini. Perhatikan grafik titik-titik yang bergeser. Titik yang geser jauh ke kanan itu ngebuktiin secara kausal adanya lonjakan resiko kecanduan, kayak yang terjadi pada grup bakteri resiko tinggi tadi. Sebaliknya, yang geser ke kiri nunjukin bukti kuat secara statistik soal penurunan resiko. Jadi ini bukan sekadar tebak-tebakan atau teori konspirasi ya, ini adalah bukti sains dan kausalitas murni. Nah, dari semua temuan gila tadi, kesimpulannya apa dong buat kita? Apalagi buat jutaan orang di luar sana yang lagi setengah mati pengen lepas dari jeratan nikotin. Kalau jalan dua arah antara usus dan otak ini beneran nyata, ini bisa membuka pintu buat solusi yang bener-bener radikal loh. Kedepannya, kita mungkin nggak cuma ngandalin terapi pengganti nikotin atau obat-obatan yang main di area otak aja. Coba deh bayangin sejenak. Dokter di masa depan mungkin bakal meriksa profil bakteri di usus kita duluan buat ngebaca seberapa besar resiko kecanduan kita. Dan yang paling keren, solusi buat berhenti merokok nantinya bukan tempelan nikotin lagi, tapi pil probiotik. Ya, probiotik super tertarget buat nambahin bakteri pelindung kita, dibarengi sama suplemen prebiotik buat numbuhin lagi bakteri baik yang sempat hancur lebur gara-gara rokok. Ini bener-bener bakal merevolusi cara kita nyembuhin kecanduan untuk selamanya. Sebagai penutup sesi bedah riset kita hari ini, saya mau ngajak kalian merenungkan satu hal ini. Selama ini, kita selalu diajarin kalau yang namanya kebiasaan, tekad kuat, dan kecanduan itu 100% ada di bawah kendali pikiran sadar kita. Tapi, kalau bakteri-bakteri super kecil di dalam perut kita nyatanya ikut memegang kendali atas kerentanan genetik kita, sebenarnya seberapa besar sih otonomi atau kendali yang benar-benar kita punya atas kebiasaan kita sendiri? Menarik buat dipikirin kan? Terima kasih banyak udah nemenin saya mengupas tuntas studi luar biasa ini sampai akhir.